Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Trinda Farhan Satria, STMT, dosen program studi Teknik Industri Universitas Askia. Dalam kesempatan ini saya memangku mata kuliah Riset Operasional 2. Mata kuliah ini termasuk mata kuliah inti, kuliah wajib di Prodi Teknik Industri. Pokoknya 3 SKS tentang praktikum. Adapun sebelum mengambil mata kuliah riset 2 ini, ada beberapa mata kuliah prasyarat yang mestinya sudah diambil oleh peserta kuliah. Pertama adalah statistik industri 1 dan 2, yang termasuk mata kuliah kalkulus 3 dan riset operasional 1. Adapun standar kompetensi yang diharapkan bisa dicapai mahasiswa dari perkuliahan riset operasional 2 ini adalah agar mahasiswa ini nantinya mampu menerjemahkan permasalahan yang berdimensi linier dengan parameter stokastik, terutama sekali tentu dalam konteks disiplin teknik industri, ke dalam model-model matematis, dan kemudian mahasiswa juga mampu mencari solusi optimalnya dengan menggunakan teknik-teknik penelitian. Adapun kompetensi dasar yang ingin dicapai dari kuliah ini adalah kuliah riset operasional 2 ini. Yang pertama, mahasiswa itu mampu menjelaskan ruang lingkup dari penelitian operasional 2 atau riset operasi 2 ini. Dan yang kedua, mahasiswa mampu menghitung dan juga memilih jaringan dengan kriteria jarak terpendek. Masuk juga mampu menghitung dan memilih jaringan dengan kriteria minimum spanning tree. Kemudian mahasiswa diharapkan juga mampu menghitung dan memilih jaringan dengan kriteria maksimum flow. Di samping itu juga diharapkan kompetensi yang ingin dicapai dalam perkuliahan ini adalah mahasiswa itu mampu dia menganalisis, kemudian memilih solusi yang optimal dengan menggunakan pemrograman dinamis, dan juga memiliki kemampuan untuk menerapkan proses Markov untuk memprediksi kejadian di masa mendatang dan pergerakan variabel ini dengan menggunakan probabilitas yang diketahui saat ini untuk tahap berhingga maupun tidak berhingga. Juga diharapkan kompetensi yang dimiliki mahasiswa adalah kemampuan untuk menghitung sekaligus memilih strategi yang optimal dengan menggunakan games theory. Juga diharapkan mahasiswa mampu menerapkan banyaknya model-model antrian untuk menyelesaikan berbagai masalah antrian. Dan mahasiswa juga diharapkan mampu bekerja dalam kelompok untuk mempersiapkan dan mempresentasikan materi perkuliahan, juga mampu menulis dan mempresentasikan laporan dari tugas-tugas yang diberikan. Secara ringkas, secara umum, deskripsi mata perkuliahan ini adalah bertujuan untuk mengenalkan metode manajemen ilmiah melalui model-model pengambilan keputusan yang berbasis kuantitatif, baik yang bersifat deterministik maupun yang bersifat probabilistik. Itu apa? Untuk mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dunia nyata sehingga menghasilkan keputusan yang optimal. Pada mata kuliah riset operasional 2 ini dibahas model-model persoalan statis dinamis dan termasuk persoalan multi tahap dan multi strategi. Adapun pokok bahasan di dalam mata kuliah riset operasional 2 ini adalah pertama, pengantar metode stokastik, yang kedua, pembahasan analisis jaringan, dan termasuk di dalamnya rute terpendek, minimal spanning tree dan maksimal flow problem, dan juga minimal cost network flow, termasuk dengan pendekatan programan linier. Kemudian materi yang dibahas berikutnya adalah pemrograman dinamis, kemudian teori permainan atau games theory, rantai Markov, dan teori antrian. Adapun
pendekatan dan strategi perkuliahan yang digunakan menggunakan metode expository, ada pemberian tugas, diskusi, dan juga operative learning. Nah, untuk melakukan evaluasi dari proses pembelajaran, ya, saya menggunakan komposisi penilaian itu beberapa komponen. Mulai dari yang pertama, ujian tengah semester itu diberi bobot 40%, ujian akhir itu 40%, kemudian tugas 15%, dan keaktifan mahasiswa itu 5%. Untuk perkuliahan ini ada beberapa referensi yang dipergunakan, misalkan buku Hiller dan Lieberman, Introduction to Operation Research. Masuk juga kita gunakan bukunya Hamidi Taha, Operation Research and Introduction. Kemudian termasuk di dalamnya Bazara, Linear Programming and Non-Programming Flow. Itu yang kita jadikan referensi, ditambah dengan jurnal-jurnal terbaru yang relevan dengan isi pembahasan. Adapun sistem pembelajaran yang dilakukan, ya, diawali dengan pertama di kuliah awal adalah kontrak belajar, beberapa aturan-aturan tata tertib dalam perkuliahan. Kemudian kita mengambil absensi siswa dan persepsi dan penyampaian CPL dari mata kuliah, dan juga akan dengan diskusi dan tugas. Nah, dalam kesempatan ini akan kami sajikan satu proses belajar mengajar pembahasan tentang teori antrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana pagi ini, sehat? Beruntung Anda pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan perkuliahan. Tidak hanya beruntung mendapatkan ilmu, saya ingat dengan hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan surga dunia. Baik, hari ini kita akan membahas, ya, kelanjutan dari materi mata kuliah Operation Research 2 atau riset penelitian atau penelitian operasional 2. Minggu lalu kita sudah bahas apa aja isi perkuliahan kita selama satu semester ini. Apa bedanya dengan Operation Research 1? Semester lalu kita sudah bahas di dalam Operation Research 1 itu intinya adalah, ya, bagaimana mencari solusi optimal untuk permasalahan yang bersifat linear dan deterministik. Mungkin Anda masih ingat kita bahas program linear pakai metode simplex, ada yang dimodifikasi pakai metode Big N, metode 2 fase, kemudian bounding variable, bentuk-bentuk khusus program linear kita sudah bahas juga semester lalu. Ada transportasi, kemudian transshipment dan assignment. Nah, seperti yang saya sampaikan minggu lalu, di Operation Research 2 ini kita tetap membahas mencari solusi model-model untuk mencari nilai optimal dan linear, tapi sudah memasukkan faktor probabilitas, jadi sifatnya stokastik. Nah, salah satunya yang dari sekian banyak yang akan kita bahas di Operation Research 2 ini, salah satunya adalah teori antrian. Sekarang coba Anda bayangkan, ya, sebelum kita membahas tentang teori antrian, tentu harus tahu dulu apa target kita membahas teori antrian ini. Nah, yang pertama, ya Anda mampu menerjemahkan permasalahan berdimensi linear, parameternya stokastik. Stokastik berarti ada probabilitas, ya, dalam konteks disiplin teknik industri tentunya. Nah, ke dalam apa? Dalam model-model matematis yang cocok, yang sesuai. Kemudian Anda bisa mencari solusi optimalnya dengan teknik-teknik yang bisa digunakan dalam pembahasan penelitian operasional ini. Kemudian hasil pembelajaran seperti apa nanti yang diharapkan? Ya, Anda mampu memformulasikan
Artinya apa? Memformulasikan ada masalah nyata yang sesuai karakteristiknya dengan pembahasan kita, Anda rumuskan dalam bentuk matematik. Nah, itu memformulasikan dan kemudian mengaplikasikan model matematik yang sesuai. Mampu memformulasikan dan mengaplikasikan model matematik dan teknik-teknik penyelesaian masalah optimasi berdimensi linear dengan parameter stokastik. Nah, secara khusus tema pembahasan kita mampu menjelaskan konsep teori antrian sebagai dasar untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Jadi agak spesifik, ya. Konteks yang kita bahas adalah konsep antrian, lalu gimana mencari solusi terhadap dunia nyata. Ya, coba Anda bayangkan dalam pikiran masing-masing. Yang pertama, Anda bayangkan ketika konsumen sedang berdiri di depan kasir di supermarket. Pasti saya kira kita semua pernah belanja di supermarket dan akan membayar di kasir, apalagi kalau jam-jam ramai menjelang Lebaran misalnya. Anda bayangkan, atau Anda bayangkan, ya, ketika dalam perjalanan, ya, apa kendaraan yang menunggu di lampu merah? Coba silakan, apa yang bisa Anda ungkap? Apa saja komponen-komponen yang kelihatan dalam? Bisa kita gabung aja dengan dua ini. Deretan kendaraan yang berjejer menunggu giliran isi BBM. Apa yang bisa Anda katakan? Silakan. Adanya waktu tunggu. Ya, ada waktu tunggu. Berarti ada yang menunggu. Apalagi? Bagus. Adanya waktu masuk, proses, dan waktu keluar. Ya, berarti ada yang akan diproses. Kalau di sini berarti, ya, kalau di kasir, siapa yang akan diproses? Orang yang akan bayar, kan? Ya, orang yang akan membayar. Itu yang akan diproses. Pasti dia datang. Kalau kasirnya sibuk, dia nunggu. Itu yang disebut tadi wadah waktu tunggu. Kemudian orang melayani juga perlu waktu. Itu waktu proses. Berapa lama dia dilayani oleh kasir? Kemudian selesai dia dilayani, dia keluar dari barisan di kasir. Itu juga ada. Oke, apalagi yang bisa Anda ungkap selain waktu tadi? Berarti ada waktunya, ada pelayannya. Kalau di contoh kasir ini siapa pelayannya? Ya, kasir yang melayani. Lalu apa lagi? Jumlah server, ya, atau jumlah pelayannya. Sama dengan ini. Nah, ini kan kalau dilihat ini apa servernya ini? Pelayannya apa nih? Kalau mengisi BBM ini mirip sebenarnya. Komponen-komponennya itu mirip. Sama dengan yang di bawah ini lintasan produksi pabrik sepatu. Ini sepatu bukan produk, ya, ini barang setengah jadi. Ya, akan ada antrian di dalamnya. Ya, akan ada antrian. Ada yang antri. Nanti kita bahas apa saja komponen antrian. Paling tidak saya berharap Anda sudah bisa membayangkan dalam kehidupan sehari-hari itu sangat banyak permasalahan antrian yang menjadi problem kita. Nah, itu salah satu kajian di Operation Research 2 untuk memformulasikan dalam bentuk matematisnya. Jadi apa kira-kira apa disebut antrian? Nah, antrian itu studi matematis tentang aliran pemakai jasa baik orang maupun barang pada suatu sarana pelayanan. Itu aja sederhana. Jadi setiap ada aliran pemakai jasa, maka itu adalah bisa kita definisikan sebagai antrian. Kenapa masalah antrian ini sulit dijadwalkan? Ya, kenapa biar nggak ada yang antri? Kenapa nggak ditetapin aja? Ini orangnya sekian, kasirnya, tapi tetap ada antrian. Apa problemnya? Apakah semata-mata karena jumlah pelanggan yang hadir? Kalau jumlah pelanggannya itu tetap, tidak ada problem. Maksudnya tetap itu bisa dipastikan akan ada 100 orang, tinggal disesuaikan aja jumlah kasirnya. Lalu apa problem yang terjadi? Nah, problem yang terjadi itu justru di sini, acak pola kedatangan dan kepergian. Nah, oleh karena itu teori antrian ini didasarkan memang pada penentuan pertama pola kedatangan dan juga pola kepergian. Itu yang melandasi dasar teori antrian. Jadi
pola kedatangan itu ada distribusinya, makanya dia probabilistik atau stokastik. Pola kepergian itu ada juga distribusinya, terdistribusi macam-macam. Nanti kita bisa melihat berbagai macam model antrian, diantaranya dipengaruhi pola kedatangan, pola kepergian. Karakteristik operasi antrian dikembangkan dengan teori kemungkinan. Ya, apa misalnya teori kemungkinan? Jadi ketika menyebut waktu menunggu itu tidak pasti, tapi ekspektasi, karena dia pakai teori kemungkinan. Ekspektasi panjang antrian, ekspektasi waktu pelayanan, ekspektasi waktu kedatangan, ekspektasi lama menunggu. Ya. Nah, lalu apa saja parameter sistem antrian? Nah, ini kecepatan pelayanan, baik itu pemberi jasa maupun penerima jasa. Kemudian jumlah sarana pelayanan, ini parameter sistem antrian. Nah, teori antrian ini bukan teknik optimasi. Kalau antrian dia alat analisis, ya, dia alat analisis. Nanti apa outputnya? Memberikan informasi untuk pengambil keputusan. Saya lanjut ke sini lagi, ya. Nah, jadi prosedur yang berhubungan dengan antrian itu, pertama menentukan dan menghubungkan variabel dari satu situasi untuk menetapkan masalah. Itu yang pertama dulu. Ya, jadi apa saja sih variabel yang dari situasi yang Anda analisa, ya. Kemudian menurunkan distribusi yang sesuai. Ya, distribusi statistiknya maksudnya. Ya, nanti akan kita mengenal ada distribusi Poisson, distribusi eksponensial, distribusi Weibull, macam-macam. Ya, pola distribusi statistik data, nah itu yang jadi mempengaruhi nanti model antrian. Kemudian menggunakan distribusi untuk mengembangkan karakteristik operasi yang menentukan sistem secara keseluruhan. Jadi sistem antrian sangat dipengaruhi nanti dengan pola atau distribusi kedatangan dan distribusi kepergian. Kemudian memperbaiki hasil penawaran model keputusan yang sesuai berdasarkan karakteristik operasi. Nah, sekarang kita lihat komponen-komponennya. Nah, struktur dasar model antrian. Pertama kita lihat sistem lapangan terbang. Lalu apa yang antri? Kan itu identifikasi pertama. Ya, yang antri adalah pesawat yang sedang menunggu. Lalu apa fasilitasnya? Fasilitasnya landasan maju. Oke. Atau Anda bayangkan bank, ya. Entitasnya bank. Lalu apa yang menjadi garis tunggu atau antrian? Nasabah. Ya. Fasilitasnya apa? Kasir atau teller, ya. Atau teller. Nah, sekarang seperti apa struktur dasar? Ya, struktur dasar model antrian. Jadi apapun model antriannya biasanya tidak akan lepas dari struktur dasar. Kita lihat tadi ada garis tunggu. Ini atau antrian, ya. Ini ada ngantri, ya. Ini sistem antrian, ya. Sistem antrian ini apa aja komponennya? Yang pertama tadi ada yang ngantri, antrian. Kemudian ada fasilitas pelayanan, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian tentu ada yang masuk ke dalam sistem. Ini pelanggan. Jadi disebut sumber input. Sumber input itu adalah yang berpotensi masuk ke dalam sistem antrian. Kemudian, nah ada sumber input ini yang akan berpotensi ngantri. Ya. Nah, kemudian pelanggan masuk dalam sistem antrian. Kemudian keluar dari sistem antrian. Ini struktur dasar. Setiap komponen ini akan mempengaruhi model matematik antrian yang akan dipakai. Kalau misalkan, ya, tadi antrian di lampu merah atau di pom bensin, ya, dari mana sumber inputnya? Nah, bayangkan ya, pom bensin, kan nanti kalau udah masuk ke pom bensin, berarti dia udah masuk dalam sistem antrian. Lalu siapa saja yang menjadi sumber inputnya? Kendaraan yang ada lalu lalang di luar situ. Semuanya berpotensi.
Ya, semua kendaraan yang di luar pom bensin itu disebut dengan sumber input. Dia kapan saja bisa masuk antri untuk isi bensin, ya. Nah, nanti tergantung pola kedatangannya. Salah satu karakteristik sumber input jumlah pemakai jasa potensial. Ada beberapa asumsi. Yang pertama, asumsinya sumber input terbatas atau tidak terbatas. Itu akan mempengaruhi nanti model matematisnya. Kemudian pemakai jasa tumbuh menurut proses Poisson. Waktu antar kedatangan yang bukan terdistribusi eksponensial. Tadi zoom ya. Kalau waktunya adalah eksponensial, kalau tingkat kedatangan per waktunya terdistribusi Poisson. Kemudian input menolak masuk sistem antrian kalau terlalu panjang, bulking. Pelanggan cenderung dia tidak masuk dalam sistem. Itu yang disebut dengan menolak masuk sistem antrian. Ini akan mempengaruhi model. Yang kedua, kapasitas sistem antrian. Apa itu kapasitas sistem antrian? Berapa jumlah pelanggan yang ada dalam sistem? Dalam sistem antrian itu ada dua. Yang pertama yang sedang antri, yang kedua yang sedang dilayani. Itu yang disebut kapasitas sistem antrian. Akan mempengaruhi pula modelnya, model matematiknya. Ya. Di daya tampung maksimal sistem. Disiplin pelayanan ini mempengaruhi model. Apa yang disebut disiplin pelayanan? Kebijakan tadi seperti apa? Macam-macam. Contoh first come first out. Yang pertama datang, pertama keluar. Artinya pertama datang, pertama dilayani. Ada juga last come first out. Yang terakhir datang, pertama dilayani. Ada juga prioritas. Jadi banyak model ini. Ada juga acak random. Ada juga prioritas. Yang keempat, mekanisme pelayanan. Ini contoh. Ini satu saluran, baik itu seri atau dari beberapa komponen ini tadi ya, sumber input, kemudian distribusi kedatangan, distribusi pelayanan, berapa jumlah pelayan, fasilitas pelayanan dan lain sebagainya. Nah, ini disederhanakan yang disebut dengan notasi Kendall. Kendall tahun 1953, lama. Saya belum lahir apalagi Anda. Ini memperkenalkan ya, ada notasi model antrian. Nah, dia notasinya belum banyak, berarti modelnya sederhana. Pertama, distribusi kedatangan, distribusi kepergian, jumlah saluran pelayanan. Baru 3 parameter ini. Kendall tahun 5. Tahun 1966 dikembangkan oleh Ali. Ya, tahun 1966 dia menambahkan ada 2 karakteristik lain. Ya, disiplin pelayanan, jumlah maksimum dalam atau kapasitas, plus ditambahkan belakangan sumber input. Nah, yang menariknya nanti sesudah kuliah kita berikutnya, bagaimana memindahkan ini ke dalam turunan rumus matematik. Itu yang menarik. Nah, keenam karakteristik yang ini diringkas oleh Kendall dengan notasi yang diperhatikan polanya. Ini dalam kurung yang pertama A, B, C, titik 2, D, E, F. Ini membantu sekali untuk melihat ini modelnya yang mana. A ini menunjukkan distribusi antar kedatangan. Ya. B ini distribusi kepergian atau waktu pelayanan. C ini jumlah saluran pelayanan paralel dalam sistem antrian. Ini notasi ini akan menjelaskan model yang mana nanti yang akan dipakai. Ini disiplin pelayanan. Ini jumlah maksimum pemakai jasa atau kapasitas sistem. Ini jumlah antrian tambah jumlah yang dilayani. F ini sumber input, terbatas atau tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, berapa kapasitasnya? Saya lanjut. Tadi kan ada A, B, C, D, E, F. Masing-masing itu, kalau A dan B, ya ini simbol yang belum dipakai.
Bisa misalnya A dan B itu dibuat simbolnya M. Apa arti? Kalau dapat di simbol M, itu artinya kedatangan atau kepergian terdistribusi Poisson atau Markovian. M itu Markov, ya, Markovian. Kita juga di operasi riset 2 berbahas rantai Markov, ya. Atau kalau waktu dia terdistribusi eksponen. Ingat tuh, kalau waktu dia eksponensial, kalau pola kedatangan itu Poisson atau Markovian. Itu kalau lambangnya M. Kalau lambangnya D, simbolnya D, itu menunjukkan waktu antar kedatangan atau pelayanan tetap. EK ini distribusi Erlang dengan parameter K. Ya, di statistik 1 Anda sudah belajar juga distribusi Erlang. Jadi banyak tergantung ini pola distribusinya apa. Mungkin Markovian, dia dianggap tetap. Kemudian Erlang dengan IK. Kalau diberi lambang GI, kedatangan atau kedatangan bebas atau general independent. Kalau lambangnya G itu kepergian general. Itu lambang-lambang yang akan digunakan. Kalau D itu apa tadi? Disiplin pelayanan kan? Nah, ini lambangnya. Ya. Kalau buat FCFS berarti disiplinnya first come first serve. Kalau di lambangnya LCFS last come first serve. Kalau zero, service in random order, layanannya acak. Jadi itu general service discipline. Simbol C diganti dengan angkatan. C itu apa tadi? Jumlah server. Tadi berapa jumlahnya? Misalnya satu, kalau misalnya sistem antriannya kasir ya. Kalau satu orang kasirnya berarti C-nya itu 1. Kalau 3 kasirnya C-nya 3. Itu lambang yang C. E dan F batas atau tidak terbatas, ya. E itu tadi kan kapasitas sistem antrian, F itu tadi sumber info. Nah, oke ya, udah kebayang. Ini contoh notasi kendal. Misal MF3 FCFS 10 tak berhingga. Apa artinya? Apa artinya? Ini ya, MM3 FCFS 10 tak berhingga. A tadi apa? Ini menunjukkan apa? M apa tadi? Ya betul, Markovian. Berarti pola kedatangan ideal Markovian atau terdistribusi Poisson. Pola kepergian juga Markovian atau terdistribusi. Kalau waktu eksponensial. Itu artinya kan? Ini apa tadi? Jumlah servernya 3. Oke. Nah, ini apa tadi? Disiplin pelayanannya yang pertama datang, pertama dilayani. Ini berarti kapasitas sistem antrian bisa menampung 10 pelanggan. Yang paling M, sumber input tidak terbatas. Siapa saja bisa masuk antrian. Sebelum kita tutup, ya. Sebelum kita tutup, sekarang saya tanya. Coba apa yang bisa Anda tangkap dari pembahasan kita hari ini? Dari Ibrahim. Baik, dari banyaknya materi yang telah kita pelajari mungkin dapat simpulkan terkait tentang sistem antrian. Jadi sistem antrian sangat kita perlukan dengan urutan-urutan yang atau data-data yang telah kita siapkan. Jadi untuk sistem antrian yang baik itu akan memaksimalkan atau meminimalkan juga biaya baik bagi perusahaan atau instansi lainnya. Kemudian kita kalau dapat dalam sistem antrian kita saling menguntungkan antara dua belah pihak, baik dari pelanggan ataupun dari yang menyediakan pelayanan. Jadi untuk sistem antrian perlu sistem antrian yang baik, mengatur baik dari segi server atau pelayanan. Jika pelayanan kurang, itu akan kita maksimalkan dengan menambahkan pelayanan. Bagaimana kita bisa untuk meminimalisir untuk antrian-antrian supaya tidak banyak terjadi. Oke, terus ya pokoknya
Jadi di dunia nyata kita banyak sistem antrian. Oke, dulu lagi apa ya? Ya. Sistem antrian itu seperti aturan Pak yang mengatur jalannya setiap apapun yang ada gitu. Ketika tidak ada sistem antrian akan terjadi kekacauan di setiap instansi yang tidak memiliki sistem antrian. Oke, poinnya adalah yang mempengaruhi sistem antrian adanya disiplin pelayanan. Kan komponennya, kalau teori kenal tadi ada berapa komponennya? 3. Nah, ya, ditambah terakhir ada 6 kan? Ya, ini akan mempengaruhi sistem antrian tadi kan? Yang pertama apa tadi? Distribusi tangan ya. Kedua? Distribusi kepergian pelayanan. Yang ketiga? Jumlah sarana pelayanan. Yang ketiga? Disiplin pelayanan. Bagus ya. Yang kelima? Kapasitas sistem antrian. Yang keenam? Sumber input. Itu intinya sebenarnya yang nanti akan diturunkan dalam bentuk model-model matematis. Nah, berikut untuk lebih memahami ya Anda sistem antrian ini, ada tugas untuk minggu depan Anda buat 5 contoh sistem antrian yang berbeda-beda dan uraikan tadi strukturnya masing-masing. Jelaskan masing-masing struktur dasarnya apa ya yang tadi sudah kita diskusikan tadi. Oke. Baik. Minggu depan kita akan lanjutkan. Nah, ini insya Allah pembahasan kita akan lebih semakin menarik. Apa yang kita akan bicarakan, karakteristik sistem antrian yang kita bahas tadi. Nah, gimana cara merubahnya dalam bentuk model matematis sehingga nanti Anda bisa mencari solusinya. Tadi itu kan mengenal karakteristiknya. Nah, dari berbagai karakteristik ini gimana memindahkannya ke dalam bentuk rumus-rumus matematik atau model matematik. Kalau sudah dirumuskan model matematiknya, solusinya bisa dicari. Berapa solusi yang optimalnya. Baik, saya kira cukup dari kita hari ini. Baik, kita lanjutkan sholat minggu depan. Terima kasih, mohon maaf berkurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.